Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mereview kembali yaitu buku sejarah peradaban Islam, yaitu pada tema seperti apa sih kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada minggu sebelumnya aku sudah memaparkan apa sih itu sejarah peradaban Islam, apa itu sejarah, apa itu peradaban, dan apa itu Islam. Jadi mengenai hal itu silahkan lihat dan buka, yaitu di videoku di minggu lalu. Ini pada kesempatan kali ini adalah mengulas bagaimana sih kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Secara umumnya, bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu mereka memiliki semangat yang tinggi di dalam mencari nafkah, dan juga mereka memiliki hidup yang keras, tapi di lain sisi mereka mencintai kebebasan. Nah, itu secara umum menjelaskan bagaimana bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan untuk lebih mendetailnya, maka aku akan membagi pembahasan kali ini yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu ditinjau ataupun dikaji dari segi kebudayaan ataupun budaya, kemudian dari segi silsilah atau keturunan, kemudian yang ketiga itu ada dari segi geografisnya, kemudian yang terakhir itu adalah dari segi keagamaan ataupun dari segi agama. Kita masuk kepada poin pertama, yaitu kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu dari segi kebudayaan. Hampir secara keseluruhan pendapat mengatakan bahwa Arab sebelum datangnya Islam itu mereka tidak memiliki kebudayaan yang cukup berarti. Itu salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan mereka adalah satu bangsa yang sering terjadi peperangan di dalamnya. Itu di lain sisi. Akan tetapi jika melihat dari segi lainnya, itu dikatakan bahwa bangsa Arab ini kan mereka memiliki hubungan dagang dengan bangsa ataupun negara lainnya. Jadi melihat dari hubungan dagang ini, melihat dari bahasa yang digunakan itu, maka ada satu pendapat yang cukup kuat yang mengatakan bahwa setidaknya bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu memiliki 2000 tahun kebudayaan dan telah ada dan muncul di negeri Arab. Nah, kebudayaan itu salah satunya adalah dengan bahasa yang digunakan, dan kemudian mereka setidaknya memiliki sumbangsih ataupun memiliki kontribusi yang cukup berarti dan cukup besar di dalam mempengaruhi bangsa lain di luar Arab. Nah, itu adalah secara kebudayaan. Kemudian yang kedua itu adalah Arab dari segi silsilah atau keturunannya. Nah, Arab dari segi silsilah ataupun keturunan itu dibagi atas 2 golongan besar juga. Yang pertama itu adalah Khoton, kemudian yang kedua adalah Adnan. Nah, Khoton ini itu adalah dalam ejaan panjangnya itu adalah Khotaniyun, tetapi bisa dibaca dengan Khotaniyun ataupun keturunan Khoton. Nah, Khoton ini dia memiliki 2 kerajaan yang mereka dirikan.
kerajaan pertama itu adalah kerajaan Sabah, dan kemudian kerajaan kedua itu adalah kerajaan Himyar. Kerajaan Sabah adalah salah satu kerajaan yang cukup dan sangat besar pada saat itu. Bisa dilihat dari bangunan yang mereka dirikan, yaitu mereka membangun bendungan besar, yaitu bendungan Ma'arif. Nah, bendungan ini memberikan pengaruh ataupun memberikan aliran sungai, memberikan kehidupan lah kepada masyarakat yang ada di kerajaan Sabah ataupun di sekitarnya. Kemudian di selang beberapa waktu dan beberapa dekade, maka kerajaan ini untuk kemudian memudar. Maka muncullah satu kerajaan baru lagi, yaitu kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini mereka dikenal dengan kekuatan armada lautnya yang cukup besar. Hal itu bisa dilihat bahwa mereka bisa mengarungi, bisa menjelajahi bangsa-bangsa lainnya, seperti misalnya bangsa Somalia dan berbagai negara lainnya. Kemudian setelah bendungan besar tadi, bendungan Ma'arif itu runtuh, maka hampir sebagian besar masyarakatnya itu berpindah dari wilayah selatan ini ke wilayah utara. Itu dikarenakan bendungan besar itu tadi sudah rubuh, kemudian airnya itu menenggelamkan beberapa rumah dan bangunan yang ada di sana. Untuk itu kemudian penduduknya pindah dari selatan ke utara. Nah, itulah bangsa Arab, yaitu dilihat dari silsilah ataupun turunannya. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa sih kondisi bangsa Arab itu dari segi geografis. Nah, secara geografis itu hampir di seluruh wilayah Arab itu adalah padang pasir yang tandus dan keras, dan hampir tidak ada air yang mengalir di sana. Akan tetapi mereka memiliki lembah dan biasanya memiliki air itu ketika dan saat hujan. Itu secara umumnya. Akan tetapi hampir mendominasi wilayah Arab itu yang kita kenal dengan gurun Sahara. Maka gurun Sahara ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Sahara Langit, kemudian yang kedua ada Sahara Selatan, kemudian yang ketiga itu ada Sahara Harat. Nah, Sahara Langit itu tempatnya seperti yang aku terangkan tadi adalah kering dan tandus. Nah, seringkali angin yang kuat itu berhembus di sana, dan itu mengakibatkan ataupun membuat kabut debu, maka membuat daerah ini sukar untuk dilewati. Kemudian yang kedua itu adalah Sahara Harat. Kemudian yang kedua itu adalah Sahara Selatan. Nah, Sahara Selatan ini hampir secara keseluruhannya itu adalah tempat kering dan tandus. Kemudian di tempat itu juga ada pasirnya itu bergelombang seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah Sahara Harat. Nah, Sahara Harat ini dia adalah memiliki tanah liat yang kering dan tandus. Dan tanah liat ini diibaratkan seperti batu yang terbakar dan keras. Nah, itu adalah kondisi geografis bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian yang keempat itu adalah dari segi keagamaan. Seperti apa sih agama yang ada di Arab sebelum datangnya Islam? Jika kita ingin melihat bagaimana sih penjelasan mengenai agama ini, maka kita bisa mengacu kepada satu kota penting yang ada di Arab, yaitu Hijaz.
Nah, Hijaz ini ada satu kota yang penting dan kita juga sangat mengenalnya, yaitu Mekah. Dan di Mekah itu dia membuat dia terkenal dan juga penting adalah dengan adanya Ka'bah. Di Ka'bah itu ada 360 berhala yang mengelilingi ataupun yang ada di dalam Ka'bah. Dan 360 berhala ini ada satu berhala yang di tengahnya, itu adalah berhala yang dinamai dengan Hubal. Nah, maka secara keagamaan bisa dikatakan bahwa mereka penduduknya itu adalah hampir secara mereka penduduknya adalah dengan mempercayai dan menyembah berhala. Artinya mereka percaya terhadap dewa. Itu di lain sisi. Akan tetapi di sisi lain juga, tadi di penjelasan awal aku mengatakan bahwa Arab itu kan mereka memiliki hubungan dagang dengan bangsa lainnya. Dan bangsa lain itu seperti misalnya Persia dan Romawi juga telah memiliki peradaban yang cukup maju. Artinya dari peradaban dari kerajaan Romawi ataupun Persia ini mereka mempengaruhi Arab, dan juga itu mereka menyebarkan agama ke Arab seperti misalnya agama Kristen dan juga agama Yahudi. Nah, agama Yahudi ini mereka membuat satu koloni ataupun membuat satu kelompok, yaitu yang kita kenal dengan tempatnya yaitu di Yathrib ataupun sekarang ini adalah Madinah. Jadi di Madinah pada saat itu agama Yahudi bercampur dengan kepercayaan yang ada di Arab. Nah, seperti itulah mengenai kondisi dan situasi bagaimana budaya di sana, bagaimana silsilahnya, kemudian geografisnya seperti apa, dan agama apa yang mereka anut di sana. Itu adalah salah satu bentuk ataupun indikator yang kemudian di lain sisi melahirkan agama Islam. Seperti itu aja videoku pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.